menuju ke arah chip, itu dia seperti apa yang Omowa bilang. Wajib hilang. Karena Wajib dua hilang. game yang didapatkan oleh RRQ juga itu adalah Dari chip. perkara-perkara chip juga di situ tuh. Ya, dan sebenarnya dari Bigatron by Fatality juga mereka tidak ingin kehilangan kontrol untuk di objektif dan midnya. Yep. Baxia ini adalah hero yang sering dipakai kan. Dengan Super Ken juga, and no Freya. Oke, Untuk peraduannya sebenarnya mau Fanny gak nih buat dua-duanya? udah di ban. Udah di ban ya? Iya, jadi gak akan ada perebutan Fanny. Freya-nya juga udah ditutup, berarti yang terbuka ya ada Chusin. Chusin. Tapi ternyata tidak, Leomord. Pagi banget ya, Leo. Wow, first pick loh. Ya, berarti mereka melepaskan Chusin. Ya, Chusin dan juga Glue nih. Dipersilahkan untuk RRQ Hoshi. Ini adalah paket duo yang memang, kalau di ROM ya bukan di XP ya. Ya. Itu bakal lengket banget lawan dengan efek-efek slow. Real, kita lihat banyak banget kejadian rivernya kuat. Ya. Mau dipanis susah. Bener. Tapi mau gak nih buat ngambil? No ya. No Glue ya, tapi Chusin tetap. Ya. Chusin. Oke, tapi Khalid ya, mereka mau coba untuk perkuat rivernya juga tentunya. Sama ya. Wah, ada Bang Robi lagi datang nih ya. Wah. Dari kemarin datang ya. Menjadi support sistemnya Nile kan, kemarin disebut-sebut terus kan. Oke, tapi setelah Leomord, glue-nya akankah diambil? Atau kita singkirkan glue dari opsi, mereka ambil dulu Yves-nya sekarang? Ya ambil Yves dan Glue juga masih oke gitu loh. Ya, Karena bisa di kontes kan. Itu dia Yves satu, mau Glue, atau bisa yang lain sih. Kalau Fix sebenarnya banyak opsi ya. ya. Badang. Ya masih ada kali ya kalau mereka mau main pick off. Jadi, Bener. tapi enggak ternyata. Ini paketan Glue, wah ini lengket banget. Lengket banget dan emang cukup menjengkelkan sih. Lebih ke meresahkan ya. Real. Tapi ya biasanya kalau RRQ polanya di pick ketiga Cloud. Cloud ya. Iya, power yang kita lihat juga untuk Kuroki berani banget dia pakai kalkulasi Cloud-nya. Terutama inget gak sih yang waktu Dia selalu kill di RP. mid iya, Harit dikejar-kejar di Iya, purple iya. buff, flicker. Bisa. Iya. Cloud ya. Cloud is okay kalau memang mau dipakai. Masih open sih memang Ya, buat semua gold lane ya. oke. Atau mau Prayo ke jungle-nya dulu. Harley itu dia. Cuman ya kita udah ngelihat banyak kasus Harley ketemu Glue Nah ini. ini banyak sampel ini ya, studi sampel ya. Iya benar. Studi kasus Iya. benar. Dan Lee Magic-nya nempel ke spread-spreadnya Glue tuh. Oke, berarti PR-nya adalah dia harus targeting ke arah backline, terutama Yves. Iya. Cuman obstacle pertamanya ini ada Jellyman di depan nih ya. Nah, itu yang sering kita lihat memang nyangkutnya ke sana. Iya. Nyangkutnya ke sana. Jadi kalaupun memang Deadly Magic-nya kena ke Yves, yang nanti ke body block itu Glue-nya. Ya, Karena Glue kan tebel banget. Deadly Magic tanpa bantuan poker trick juga kan gak maksimal ya. Bener. Wah hilang. Nih, Bang Robi. B. Buset deh, ini jadi pas gimana nih? Kenapa ya orang-orang jahatnya? Padahal kan aku... Oh, jadi ini ya, dia magician ya kayaknya ya. Saya takut yang gini keluar api di tangannya. Tadi- Jadi valir dia. Papap mata Robi. Gue takut dihipnotis. Ntar hilang lagi gimana? Robi. Oke, tapi Uranusnya udah ditutup juga karena ada referensi Uranus ya. Yap kemarin. Ini Walaupun bener-bener hero-hero yang emang kemarin kayak seperti emang udah pernah digunakan. Ya kelihatan ada data lain. Udah main langsung gitu aja lagi Om. Iya. oke, Ditutup aja. band terakhir dari RRQ bisa tutup lagi ke arah hero-nya Eman, tapi hero Eman lumayan banyak sebenarnya. Masih Iya. ada Cloud, atau ya Cloud-nya bisa diambil di keempat ya kalau emang mereka nggak mau ban. Atau Trauman kan Moskov kan mau main Moskov? Moskov boleh. Tapi Moskovnya bisa ditangkep sih. Ada Harley ya. Samshin. Oke, last bandnya mau Poveus kah? Pove or Lapu. Tapi Pove oke lah kalau memang mau di ban ya. Ya, Leomord itu lumayan keganggu. atau Yuzong Kasih aja itu. buat ke belakang. Kasih aja. Enggak sih kalau Yusung mereka butuh badan lebih. Lapu-lapu. Oke, emang dikasih ya buat, oke Poveus silahkan diambil, Cloud bisa diambil sekarang juga. Buat RRQ, dan ternyata Moskovnya justru yang mereka ambil. Moskov. Ya setelah Ini- mungkin semalam terkena Spear of Misery. Ini sampai sini dong, sampai sini pik-pikan yang kedua kayak begini ya. Sora masih stand adanya Sora itu masih tanda tanya gitu loh.
tumben ini nggak diambil ini hero. Belum ya, Belum. belum Biasanya muncul. nih. Iya. Padahal kan dari masing-masing mid laner udah kelihatan. Iya, dan ini kita tahu juga itu salah satu hero Shogun yang untuk Sora. Shogun ya. Iya. Karena Iya. ya, Shogun bisa mainin Sora Aha. atau mungkin kalau mau juga pakai EXP yang bisa main nabrak-nabrak sih. Iya, ini kan tipis-tipis ya. Kayak sekalian Benedetta gitu, Oh, tapi tetap kan Sora. ini Dan juga opsi dia. Opsi dia, wow. Ya, untuk mencegah efek-efek dash ya dengan Tapi- Hand of Bone. Ini juga meminimalisir pilihan untuk Valentina EXP karena mereka butuh badan, Om. Iya. Sebenarnya Valentina EXP masih oke. Cuman ya memang bener, kalau memang butuh badan. Dan aku jarang lihat Super Dan pakai Valentina. Iya Atau lebih sih. ke belum ya. Iya. Ini kalau sampai mau dipaksain ke Valentina sulit banget gak sih Om? Iya. Kalau emang mereka bisa, kita berkaca dari match di game yang pertama deh. Di match pertama tadi. Oh. Mereka mencoba untuk ya, walaupun kayak tebel-tebel banget, mereka coba nahan. Iya. Tapi sekalinya ketabrak, itu snowballnya kan ketabrak terus jadi. Benar. Ya, mereka Gimana kalau Alice? Alice oke. Pove juga oke. Yap, itu dia. Kalau Alice ini lumayannya adalah waktu tim fight besar. Waktu Glue lagi spread. Lifesteal-nya gede banget. Jadi Yap. nggak enak buat bisa lebih sustain. Oke, jadi seperti biasa ya, Troopers dan juga Kingdom. Nanti kalau kita teriak MPLID Season 17 semuanya teriak We On This ya. Berangkat ya, biar makin semangat jadi langsung MPLID Season 17. Mantap! Ini semangat banget ya, Ampun ini energinya baterainya berapa ya? Gue seumur-umur nge-cash gue merinding baru sekarang nih. Robi, lu bisa jangan begitu kan, Robi? Lucu banget lagi. Ya Allah. Oke. Tapi kita akan langsung melihat ini dia eksekusi yang akan dipertunjukkan oleh kedua tim antara Bigatron by Vitality dan juga RRQ Hoshi. Berangkat kita Om. Alright. Masih di game yang pertama ya. Yap. Game awal dimana dengan adanya Khalid yang dipakai oleh RRQ, mereka bisa kita pastikan akan berusaha untuk memberikan pressure yang lebih di lini tengah, clear line cepat, sehingga bisa nge-backupin antara EXP atau Gold. Dan kemungkinan besar ya kita akan melihat Gold yang dibantu nanti. Oke. Dan Good pressure. tentunya juga kita akan melihat bagaimana kiprah dari Riza ya. Yep. Untuk fit dengan 4 pemain dari Bigatron yang lainnya juga. Memang masih terlihat saling beradu poke aja di tengah, nggak banyak yang terjadi. Tapi pertukaran HP di arah top lane lumayan sadis nih Om Wawa. Iya, diambil dulu ya. Super Dan. Mundur lagi. Supercan ketahuan, hanya saja sekarang Finn mencoba mengejar. Masih gagal. Masih gagal, tapi setidaknya Little Wanderer udah dikantongi juga sama Supercan. Udah ada crossing jungle juga yang dilakukan. Ya lumayan lah, ini ngebuat dari levelnya cukup unggul Om. Yap, tuh Super Ken farming pattern yang oke banget ya. Apalagi gak ada gangguan sama sekali kan yang masuk ke orange buff-nya dia. Dari emblem setnya juga Assassin versus emblem match nih dari kedua jungle. Dan masih ya dengan ya teorema di mana Maxmon ini gak butuh Maxmon emblem, tapi fighter emblem untuk bisa lebih sustain juga di lane-nya dia. Ya apalagi Tenacity loh dia bawanya juga. Iya, si Obsidio ya Tenacity. Iya, Hmm. dia mau nyari sustainability. Mungkin nantinya di prolong team fight, cuman Finn harus mundur. Oke, dan Finn sedikit lagi yang Wah. tersisa. Finn! Meledak. Meledak. Bisakah dia selamat? Oh! Bertahan! Oke. Patrick bertahan! Dia langsung membelah diri. Itu loh, padahal secara hitungan tadi dari Magicnya harusnya meledak ya Om. Meledak Oke. tadi. 1v1 situation. Eman memberikan bagaimana tekanan. Yang cukup berarti di tengah Riza sendirian saja. Sementara sekarang Shogun sudah mulai join dan Finn sudah menampakkan wujudnya kembali. Wow, oke. Setup menuju ke arah turtle yang pertama juga udah mulai terlihat. Tapi Idong akan mencari informasi, akan kembali mengganggu di mana setup dari Bigatron tersebut. Yap. Ada pergerakan tadi seperti ya dari Super dan cukup berhati-hati sementara Naila dari bagian belakang. Tapi Shogun sudah menunjukkan bagaimana efek sisi yang dia miliki dan Finn-nya pun masih berhasil untuk bisa menggoceng malah Super dan sekarang masuk ke dalam area defensif di tempat yang berbeda. Shogun-nya kerja sendirian gagal sepertinya. Dan Turtle akan menjadi milik dari RRQ harusnya. Yap, poin kill plus turtle. Ini adalah early yang manis pasti untuk RRQ Hoshi. Dan ini akan ngebuat vision dari Idong akan semakin lebih leluasa lagi dan bahkan mengintip ke area purple buff dari Nile. Ya, karena kita melihat Finn masih level 3 ya tadi ya. Jadi belum punya ultimate atau grab-grabnya untuk menangkap satu atau untuk menjauhkan dari area turtle juga.
Dan untuk talent prediction. Yep. Waduh. Wah ya bentar, MVP-nya Purify 40. Bentar, oke. 1v1. Terlihat Idok kali ini dikeroyok. Bisa ke Idok bertahan dan terakhir. Nail. Point kill. Purify ya, Apa? Purify. Ya, kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Gak ada yang pakai Purify tapi ya. Ya Oke. kan nggak ada, pengen aja gitu. Oh biar ada, Iya, boleh, biar boleh. ada. Tapi masalahnya Vin tetap Wah, buset, Vin. Dikeroyok kali ini. bonyok gitu Patrick ya, kena gapura super dan om. Yep. Dan juga tebel banget sih untuk POV di early game ya. Extra shield yang didapetin dari internal person itu sangat-sangat membantu untuk bisa menjadi badan ekstra di bagian depan. Oke. Dan Super Dan kelihatan superior banget ya untuk di game kali ini kayaknya. Job desk dia untuk wow tertabrak. Biar di depannya berbeda. Sendirian saja dan Eman tidak bisa selamat. Eman berhasil langsung diculik begitu dengan 4 player mendadak masuk ke dalam area defensif. Yap, dan ini dia rotasi yang memang dilakukan oleh RRQ Hoshi, Super Ken. Dia langsung targeting menuju ke arah Eman yang nggak ada escape ability lagi tadi. Iya. Dan jalur rotasi sih dari Super Ken-nya memang sangat cepat ya. Dengan Space Escape, dengan Dirty Magic juga, sehingga untuk menargetkan ke semua marksman atau hero yang tipis, ini akan sangat mudah. Untuk di early game terutama. Dari item belum ada yang jadi bagi Bigetron by Fatality. Kalau kita melihat ada Molten Essence, masih ada Corrosion yang sedang dituju, dan akhirnya Shogun. First item War X baru usai. Dan dari sisi RRQ Hoshi sendiri sudah ada satu Thunder Belt. Ini lumayan ya, untuk menambah lagi stack dari hybrid defense milik Khalid. Oke. Thunder Belt juga ya menjadi Terus. prioritas dan ini dia Glowing One-nya juga udah selesai di tangan dari Riza. 1800 gold yang dipegang RRQ, mereka bakal tetap langsung menambahkan keunggulan tersebut dengan langsung men-secure ke area turtle-nya. Oke, 4 poin kill sudah berhasil diamankan oleh RRQ. Sementara sekarang Shogun masih gagal untuk bisa mendekat dan ada serangan yang akan dilakukan di bagian atas. Dengan Spear of Destruction tadi Kuroki masih berhasil kabur. Dan 2 player dari Bigetron by Vitality mereka mencoba untuk bisa mengamankan ke arah satu otak yang di atas. Tapi malah membuat Ebannya tertinggal sendirian dan Eban down. Wow, itu dia rotasi cepat yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Backup dari Yeskiel dan Idok membuat dari Eman betul-betul tidak berkutik Om Wawa. Iya, Shadow Melt gak bisa kabur sih. Memang ada extra movement speed tapi terbatas dengan durasi yang sangat-sangat cepat sekali. Dan bahkan tadi flicker telah terpakai. Jadi ya rotasi yang cukup membantu. Sehingga masih bisa dimenangkan oleh RRQ untuk di area top. Iya, karena Bigetron mau coba cari trade kan. Yep. Mereka lepasin turtle-nya, mereka mau tangkap Kuroki, tapi Kuroki selamat. Dan justru Oke, Eman, dan waduh. sekarang Riza hampir saja menjadi korban. Tidak ya, Yap. masih bisa kabur juga. Cuman ya Bigetron tidak dalam keadaan yang tenang nih. Betul. Selalu bisa dihantui dengan rotasi cepat dan juga in and out yang cepat dari Super Ken Om. Ya, dan juga ini early leading yang cukup jauh sebenarnya bisa dibilang ya untuk RRQ Hoshi. Radiant Armor bagi Super Dan akan jauh lebih bisa menahan damage dari Riza dan juga Finn. Dan kita belum melihat mungkin ini aksi dari Bigetron by Fatality ketika mereka mau menabrak. Karena ini Obsidia loh ngebawainnya. Obsidia yang memang butuh waktu juga kan. Biasanya ya Swift Trinity baru Sky Pierce, nah baru tuh menyala buat Obsidia. Oke, tapi kita belum lihat ya Obsidianya dalam keadaan baik-baik aja. Benar. Udah kena tabrak berkali-kali juga. Yap. Dan PR buat RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka bisa maintain keunggulan ini. Nah. Karena gak sekali kita ngelihat mereka unggul early, Yap. tiba-tiba shaky. Ya, tapi ini Obsidia sih. Obsidia menurutku adalah hero marksman yang memang butuh waktu panjang banget. Baru bisa efektif banget. Oke, Shogun merasakan akibatnya tadi. Sakit deh. Sakit lah kena Deadly Magic tadi di situ ya. Dan first item untuk Nanael yang udah selesai juga ya. Setelah Fury Hammer ada War X. Ya, pasti dengan shoes, jadi belum terlalu banyak juga. Dan ya efek dari bone shot dari Eman yang belum banyak kan. Kita tahu ini masih harus kumpulin stack juga. Baru bisa efisien dan efektif. Dan turtle-nya nih kemungkinan mau di kontes kan. Oke, tapi sendirian langsung dikeroyok dan ini dia pertempuran akan terpecah namun semuanya masih dalam satu kotak. Real War Body mulai sudah pada berbeda. Kuroki masuk memberikan damage begitu mengerikan namun sekarang Nail malah dikeroyok gak bisa selesailah sudah. Ada pergerakan terakhir dari Finn mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Idok yang tidak akan bisa bertahan Oh, namun Eman. tempat yang lain Emannya bisa kabur tapi tidak dengan rekan-rekannya 2 berbanding 3 ya. Iya 2 banding 3 tapi jadi free turtle lagi dan harusnya akan menjadi perfect turtle di tangan Super Ken. Ya, memang masih ada trade ya yang sempat untuk didapatkan bagi Bigetron juga. Seperti misalnya ada bounty tipis dari Super Dan juga. Tapi YHS yang menurutku harus bisa di bounty sih dengan Bigetron by Fatality ya. Karena belum ada point dead. Mungkin sama juga dengan Super Ken ke depannya. Cuman ya itu tadi. Dari Eman yang butuh waktu untuk menyelesaikan item terlebih dahulu. Dan second itemnya ternyata Sky Pierce, alright.
Jadi Emannya sudah bisa untuk join dan berharap ada yang men-trigger nanti Skyburst dari Obsidia. Yap, walaupun dalam keadaan yang masih under ya. Dan dihantui terus-terusan dengan Deadly Magic yang connect. Membuat dari Eman ya mau gak mau harus recall dulu. Dan itu sangat-sangat pastinya spend time ya. Yap. Dimana dia yang waktunya harus farming. Tahan-tahan dulu ya kan sampai dapetin stack Skyburst lah. Itu kalau buat Eman. Karena yang next itemnya DHS itu akan lebih menambah lagi pastinya. Besarnya damage yang bisa diberikan dari Eman untuk hero-hero dari pemain RRQ. Tapi RRQ mereka aman banget nih. Karena secara dari sisi hero dan juga itemnya sendiri ini digather by Vitality. Mereka masih belum punya damage yang cukup kalau memang mereka mau coba untuk kontes di objektif. Yap. Oke. 4.700 ini angka yang cukup besar pastinya ya. Dari segi gold gap-nya juga di tangan RRQ. Dan kita belum lihat siapa yang benar-benar bisa menangkap Super Ken, Om. Ya licin banget ya. Licin banget dan untuk single targetnya juga sebenarnya nggak ada sih buat Super Ken. Jadi harus bisa dibadanin saja untuk Deadly Magic-nya dan berjaga-jaga biar tidak kena nih ya. Antara ke Riza atau mungkin ke Emannya juga. Iya dan kayak di teamfight rapat juga nih skill akan sangat mengganggu. Lantern Flare terus-terusan diangkat dan gak akan membuat dari Nile terutama ya akan lebih leluasa untuk bisa mendapatkan spell bam-nya. Iya, ini dia untuk itemnya ya. DHS start item, terus juga untuk Super Ken-nya punya Lacking Fracture. Jadi udah cukup ini ya, cukup bisa nge-burst nanti dikombinasikan bersama dengan Genius One. Yap. Oke, ada sebuah percobaan yang akan dilakukan dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Tapi Idok bukanlah satu target yang cocok karena terlalu tebal. Yap. Upaya ya percobaan untuk bisa menginisiasikan menuju ke arah Idok ternyata nggak berhasil. Tapi setidaknya kayaknya memang sama-sama aja men-trigger source ultimate nih untuk Idok dan juga Shogun, Om. Waduh, langsung ketarik tuh Pinnya. Berusaha menyelamatkan diri. Super dan flicker terdengar, flicker terlihat. Oke, dan sepertinya ada koms untuk mundur dulu ya. Jangan terlalu terburu-buru karena Super Dan tadi udah mulai coba untuk ngebadanin lagi mentuning. Tapi ya milih untuk mundur dulu, tarik lagi ke area Lord yang akan memancing pemain-pemain dari Bigetron untuk keluar. Benar. Mundur pun bukan opsi buruk karena ini kan Flying Cloud ya sebenarnya. Betul. Bisa pakai awan buat kembali lagi. Nah itu dia, awan yang sudah kembali. Iya. Dan Lord Dance akan dilakukan oleh RQ Hoshi, mereka start terlebih dahulu. Kuroki bentar lagi selesai ini untuk Swift Trinity, jadi jauh lebih menyakitkan. Yap, dan sakit banget. Apa yang akan terjadi? Karena Kuroki-nya free di bagian belakang. Kuroki harusnya bersiap untuk bisa mengantarkan damage yang jauh lebih banyak lagi. Dan Spear of Destruction yang gak mereka siapapun. Sementara Eman belum ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan. Dua player mendadak hilang dari Bigetron by Vitality. Wah ini ganggu banget sih, Dark Wave, Lantern Flare juga. Plus lagi di saat semuanya nempel, Raging Sandstorm akan semakin mudah lagi mendapatkan target yang banyak. Tapi Aduh, Eman sakit banget. Hampir aja Eman. iya, dan Super Ken ini unggul level dan udah level 15. Lo, dipancing dan itu dia. Sebuah pancingan seperti ini emang pengen nempelin aja Hand of Bone ya. Betul. Tapi kalau tadi Hand of Bone kena, Eman itu bisa tumbang loh. Tadi kan poker tricknya satu garis lurus tadi. Dan Ida punya Radiant Armor, demikian juga dengan Shogun. Eman akhirnya tadi kalau kita lihat punya DHS ya. Tapi masih butuh waktu sih. Obsidian ini sebenarnya tipe-tipe hero yang bakal cukup menyakitkan. Kalau selesai nanti itemnya di menit 12 ke atas ya. Dan Kuroki, Swift Trinity juga 3 item utama selesai. Yap, dan mungkin nanti bakal bisa fokus ke Malefic Gun atau mau ke Wind of Nature. Wind of Nature ya. Iya, itu juga ya nyaman lah dalam keadaan yang lagi unggul. Walaupun belum ada point kill untuk Kuroki. Karena dari tadi eksekusinya ini benar-benar terlihat maksimal di tangan Super Ken. Yap, dan masih tarik ulur ya untuk RRQ yang memang mereka berhasil untuk mendapatkan Lord ini. Tapi mereka masih tetap fokus dulu. Oke, ini mainnya pelan aja, 3 lane, better, jauh. Oke. Dan auto taruh dari mid sudah berhasil dihancurkan. Nile masih stuck di level 12, sementara coba lihat Super Ken mentok sudah. Iya, udah dari menit 11 ya, 10 ya, tadi udah level 15-nya juga. Item-itemnya juga udah mumpuni. Udah ada Divine Glaive. Dan Finn, terselip satu Glowing One ya Om. Yep. Cukup sih sebenarnya untuk Finn-nya juga kan, Glue. Ada extra HP dari Glowing One juga. Sedangkan dari sisi RRQ nih ya, berarti Glowing hanya akan mengandalkan YHS memang. Tapi YHS skill ini punya aset. Dari luar manipulasi langsung dikeluarkan dari Super Ken. Wow. Berhasil langsung didapatkan sebuah pergerakan antara Riza dan juga Nile. Wah, what a bounty berarti. Yep. Shutdown yang lumayan mahal. Yap. Tinggal dari YHS skill ya abis ini ya. Karena Super Ken kan bisa didapetin tadi dan ya sebenarnya ada ruang tadi untuk
akhirnya Bigetron bisa mainkan. Oke, nah terlihat ada dua player. Berhasil didapatkan. Bigetron by Vitality mendadak. Mereka mendapatkan momentum tersebut. Dan ini lagi-lagi menjadi sebuah PR untuk RRQ. Hilangnya Super Ken diikuti juga dengan targeting langsung menuju ke arah Yeskiel. Ini tabungannya udah mulai pecah, Om. Bener, 2 bounty baru saja kita bilang tadi. Iya. Tinggal cari Yeskiel. Di Ketemu. flicker, Stormbite. Kena ditekan dan langsung tereksekusi dengan sangat-sangat cepat sekali. Oke. Ya, tapi Bigetron mereka masih ini ya, masih harus mengejar juga. Tertinggal cukup jauh. Tapi untuk fight-nya bisa kita bilang Bigetron by Vitality. Ini mereka memaksimalkan kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh Haruki Hoshi. Iya, punish ya. Iya, Oke. Walaupun memang dari segi pengejaran goldnya masih belum terlalu terasa ya untuk dari Bigetronnya. Cuman tetap berarti ada punishment yang bisa dimaksimalkan oleh Bigetron tersebut. Dan Super Ken dari Magic Trinity udah selesai nih. Holy Crystal-nya baru aja didapatkan. ya berarti sudah menyakitkan ya sebenarnya ya. Ya. Untuk burst damage dari tim Magic-nya. Wind of Nature juga tadi terlihat di tangan Kuroki. Wah, tinggal gimana lagi setup di area Lord. Nah, karena belum ada yang hancur juga dari base turretnya, harusnya lane jauhnya masih bisa dipegang sih. Ya, Apalagi RRQ kan bawa Moskov ya. ya, tapi masalahnya sekarang satu nih, Ul. Yang tadi kita bahas ya. Obsidia ini sudah mulai menyelesaikan itemnya juga. Ya. Swift Trinity selesai, ada Sky Pierce-nya dan bakal menuju ke Melting Gun. Ya. Itu kalau sampai komplit dan Eman bisa jaga posisi gak kena Deadly Magic. Itu akan menjadi satu hero yang bakal bisa bersih-bersih untuk semua hero yang low HP nanti. Ya, dijagain berarti ya. Bener. Cuman pushing shot-nya Kuroki juga harusnya bisa dia manfaatkan nih ya. Iya. Dengan duluannya dia memiliki item yang sangat-sangat banyak. Duluannya dia memiliki damage. Dan akan seperti apa lagi karena Lordnya sudah mulai dicolek. Ada pergerakan dari Dogs. Spiral Destruction sudah mulai connect. Kudanya langsung dipanggil. Phantom Steam udah terlihat pertempuran. Dia akan kembali terpecah. Reload manipulasi langsung dikeluarkan. Ada beberapa player dimiliki. Bahkan di tempat berbeda. Yeskiel menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Kuroki dan damage semakin tebak gila. Shogun berhasil langsung dihancurkan. Terlihat Kuroki. tadi beberapa flicker udah dikeluarkan pula. Dan triple kill. From Kuroki. Bahkan Eman masih harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Oke, hanya menyisakan 2 pemain untuk Bigetron kali ini. Oke, sakit banget. Tapi Emannya mengantarkan damage pula. Ada Wind of Nature seperti itu sudah langsung dikeluarkan pula sementara untuk sekarang. Ada pin yang berhasil langsung ditumbangkan. Beberapa player dimiliki oleh RRQ. Mereka sudah masuk dalam area defensif. Dan ini dia game pertama. Harusnya berhasil didapatkan oleh RRQ. RRQ Hoshi, game yang mereka dapatkan dan akhirnya early yang mereka pegang bisa mereka pertahankan walaupun ada beberapa momen yang bikin deg-degan. Tapi poin pertama di series ini. Wow. Moskov dari Kuroki tadi. Ya terlihat sangat-sangat free hit sekali ya di belakang. Dan itu dia minus dari Obsidia. Kalau gak ada badan di depan dan gak ada hero lawan yang lagi sekarang, gak bakal bisa memberikan impact yang terlalu banyak juga dan semuanya bisa diusir mundur ya. Karena Khalidnya ini juga sangat tanky sekali, super tebal. Ya, pegangin. Wow, ini dia harapan semakin besar pastinya ya untuk mencari kemenangan perdana di match ini. Yep. Karena yang mereka bawain ini cukup flawless loh, walaupun ada momen ya tadi ya Iya, di punish. di Punisher itu ya karena terlalu dalam aja sih. Yang dimulai dari Super Ken, terus ke Yeskiel. Tapi setelah itu ya ada reset juga dong yang dilakukan dengan RRQ Hoshi tadi. Dan reset mereka berhasil menangkan di area Lord. Positioning dari Kuroki meski terlihat serem juga, tapi lihat Kuroki di belakang. Ini sudah sangat aman sekali untuk Kuroki. Gak ada yang fokus ke Kuroki. Sehingga dengan cukup mudah bisa melepaskan basic attack dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Tinggal kejar-kejar pemain-pemain Bigetron by Vitality yang lain. Yap, hampir maniak ya Iya, sebenarnya. Buat Kurokinya juga. Coba ya tanpa Lord, itu dia sebuah straight push di top lane yang akhirnya membawa sebuah poin di game pertama untuk RRQ Hoshi. Nice start tentunya. Dan apakah Bigetron akan kembali lagi menjadi pemutus trik bagi setiap tim? Memang. Kayaknya ini adalah semangat yang harusnya dimiliki terus-terusan oleh RRQ juga ya. Di beberapa momen sebelumnya mereka emang pernah menang di game yang pertama. Ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka dibalikin di next ya gitu. Yep. Cuma konsistensi dari game pertama yang udah mereka punya, ya wes itu lanjutin aja lagi gitu. Ya, trennya positif banget. Yap. Lagi anginnya mengarah ke mereka. Wah ya, dan juga Super Dan mainnya bagus banget tadi. Jujur iya. Yep, zoningan awal dengan Povius 2 ya. Dia itu sangat ngejauhin kan. Ya. Apa jangan-jangan mereka ini ya, sesi ya, R7.
Ini. Bisa. Sesi Kan- apa? Saya Intens. sih, maksudnya kayak intens langsung. Kayak Heart to heart. empat mata gitu. Iya bener. Coach, berarti ini langsung coaching satu-satu ya.